selamat datang di Economic Zone, podcastnya anak FEB. Nah, pada podcast kita kali ini, kita disponsori sama UM Kreatif. Nah, perkenalkan, aku Harfa dari Dinas Kominfo dan rekan aku. Perkenalkan, aku Alil dari Dinas Kominfo BEM FEB UNAN. Nah, kita di sini sebagai host di podcast yang bertemakan apa nih, Lil? Nah, di podcast ekonomi pertama ini kita mengangkat tema yaitu tips dan trik menggali potensi diri dan prestasi bersama Mapres FEB UNAN tahun 2024. Nah, di depan kita udah ada Mapresnya nih. Boleh nih Iqbal memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman semua. Hai Iqbal. Aku mau ngucapin dulu terima kasih kepada BMKM FEB Dinas Kominfo yang telah ngajak aku jadi narasumber pada podcast kali ini. Kenalin, nama aku Muhammad Iqbal Bernawi, biasa dipanggil Iqbal, dari jurusan Manajemen Angkatan 2022. Oke, Iqbal, gimana nih kabarnya sekarang? Sehat atau gimana nih? Alhamdulillah sehat di musim yang tidak menentu ini, Iya, teman-teman. benar banget ya. Oke. Nah, untuk kesibukan, apakah Bang Iqbal sekarang ada kesibukan tersendiri atau gimana, Bang? Oke, ngomongin soal kesibukan, aku akhir-akhir ini lagi aktif di organisasi Himpunan Pengusaha Muda. Terus aku juga diamanahin jadi tim leadernya Sahabat Kewirausahaan di UPT Kewirausahaan dan Karir. Dan juga biasanya di weekend aku ngisi itu dengan ikut kegiatan perlombaan. Nah, dari perlombaan bisnis yang aku ikutin biasanya aku nggak sendiri. Aku ditemani, aku special mention buat Usno Katimah dan Rido Feblika Saputra tentunya. Ya berarti Iqbal nyari-nyari ngisi kesibukannya dengan lomba. Gimana sih awalnya Iqbal bisa tertarik ikut lomba-lomba terutama di bisnis ya, Bal ya? Iya. Awal tertarik buat ngikutin kegiatan perlombaan yang pertama karena emang dari background kita jurusan manajemen, jadi aku sama teman-teman pengen implementasiin apa yang udah didapat tuh ke dalam perlombaan gitu. Nah, biasanya perlombaan itu bakal ngetes kemampuan kita. Kalau karena aku fokusnya ke bisnis, gimana cara bikin proposal bisnis yang baik, gimana cara bikin strategi pemasaran yang efektif gitu. Nah, untuk informasi perlombaan nih, Bang, Bang Iqbal tuh dapat informasi itu dari mana aja, Bang? Apakah ada kesulitan juga nggak, Bang, untuk dapatin informasinya, Bang? Oke, kalau trik dari aku bikin Instagram ketiga, di mana di Instagram ketiga tuh aku follow semua akun-akun info perlombaan gitu, kayak info perlombaan ID dan banyak platform di Instagram yang emang nyediain informasi-informasi tentang perlombaan. Dan juga aku juga lumayan terbantu sih sama Dinas Kominfo karena sering juga dapat informasi perlombaan di Instagram BMFPB Unan gitu. Oke, berarti dengan informasi-informasi perlombaan tadi juga Iqbal banyak pengalaman pastinya ya ikut-ikut lomba. Itu kalau boleh tahu nih, pengalaman Iqbal dalam hal-hal lomba itu udah di mana aja sih, Bang? Oke, ini banyak juga yang nanyain. Kalau boleh cerita, yang aku posting di media sosial mungkin yang emang menangnya aja. Tapi kalau di total aku tuh dari semester 2 udah ngikutin sekitar 40 lebih perlombaan. Dan ya menang pun nggak sampai setengahnya gitu. Alhamdulillah pernah ikut di kegiatan perlombaan di Universitas Riau. Lalu baru kemarin 2 minggu yang lalu, alhamdulillah tim kami menang di Universitas Pajajaran gitu. Ternyata banyak banget ya, Bang. Sekitar 40 lomba yang udah Abang ikutin. Nah, dari sebanyak itu lomba yang Abang ikutin, ada nggak benefit untuk diri Abang dalam hal perkuliahan gitu, Bang? Oke, kalau dari benefit sendiri di lomba aku sama tim tuh dituntut lebih kritis gitu. Dituntut gimana cara kita nyajiin presentasi ide bisnis kita yang bisa diterima sama investor atau dewan juri. Jadi aku dapat soft skill lain gitu selain yang udah dapat di perkuliahan gitu. Jadi itu bisa jadi ningkatin cara aku berpresentasi, public speaking dan lain-lain gitu. Oke, berarti dengan banyaknya perlombaan itu menambah soft skill juga ya, Bal. Nah, benefit lain nih, Bal, di dunia perkuliahan. Ada nggak sih, semisal bisa dapat beasiswa nih dari ikut lomba sana-sini, itu ada nggak sih, Bal? Oke, ngomongin soal beasiswa, emang ada sih benefit dari ngikutin kegiatan perlombaan dan dapat sertifikat juara itu bisa aku masukin ke untuk daftar beasiswa tentunya. Ada sih banyak sih beasiswa yang ditawarkan gitu oleh kampus kita ataupun dari platform gitu.
Oke, berarti, banyak banget ya, benefit-benefit yang Iqbal dapetin dari, ikut-ikut lomba tadi. Nah, tips and trick nih Iqbal, biar bisa dapetin beasiswa yang kita daftarin lewat, sertif tadi itu ada, hal-hal lain nggak sih yang memicu itu? Oke, kalau kita ngomongin beasiswa dan tip and tricks, jadi aku tuh ngelihat orang-orang tuh lumayan skeptis soal beasiswa. Orang-orang mikir tuh beasiswa yang pertama itu untuk kurang mampu atau beasiswa untuk orang yang pintar atau berprestasi. Sebenarnya sangatlah banyak beasiswa tuh yang emang asal kita mau gitu. Kita mau untuk ngikutin tahapan-tahapan yang udah disediain, itu biasanya teman-teman bisa gitu. Dimulai biasanya di awal diikut kayak bikin motivation letter, bikin esai yang dimana kita tuh cuman jelasin diri kita kenapa kita perlu untuk mendapatkan beasiswa ini. Apa komitmen ketika kita mendapatkan beasiswa ini. Jadi buat teman-teman karena beasiswa sangatlah banyak disediain oleh Universitas Andalas sendiri. Jadi tinggal dari kitanya mau kalau dari prestasi mungkin teman-teman bisa ikut perlombaan yang dimana sertifikat tersebut bakal juga bisa jadi nilai plus kalau teman-teman daftar beasiswa gitu. Jadi ternyata tips dan triknya itu yang penting kemauan diri kita Kemauan gitu dari ya kita Bang. gitu. Nah terus kan mahasiswa nih gak dituntut untuk belajar aja kan Bang, harus ada pengalaman di dunia pekerjaan. Untuk Bang Iqbal sendiri, apakah Bang Iqbal ada pengalaman magang atau volunteer gitu Bang untuk menambah value Bang Iqbal? Oke, mau ngomongin soal magang ya. Aku udah beberapa kali sih ikut kegiatan magang. Peralihan dari semester 3 ke semester 4, aku coba magang di salah satu instansi pemerintahan di Kota Padang gitu. Terus naik semester 4 ke semester 5, aku juga pernah magang di salah satu BUMN gitu, teman-teman. Oke, berarti udah ada 2 pengalaman ya, Bal, di sana dan apa sih, Bal, pengalaman dan juga ilmu-ilmu penting yang Iqbal dapetin dari magang sendiri? Oke. Ilmu yang aku dapat dari magang, kalau biasanya kita di perkuliahan ya kita cuma nerima ilmu dari dosen atau kita belajar sama teman-teman. Nah, di dunia pekerjaan atau magang ternyata itu lebih serius. Kita ada pertanggungjawaban kepada atasan, rekan kerja, ataupun ke instansi atau perusahaan yang tempat kita magang itu. Nah, benefit yang aku dapetin, aku bisa ngelihat gimana sebuah perusahaan itu memiliki budaya organisasinya tuh gimana. Gimana cara atasan untuk memperlakukan, memanusiakan karyawan-karyawannya gitu. Nah, keterampilan lain seperti analisis data ataupun yang teman-teman dapat di perkuliahan itu sangatlah bisa diaplikasikan ketika teman-teman magang gitu. Dan juga tugas-tugas magang yang biasanya kita belum dapat ilmunya di perkuliahan itu bisa kita belajar di sini bersama tentunya karyawan-karyawan di sana gitu. Nah, ternyata banyak banget ya Bang benefit yang Abang dapetin dari ikut-ikut magang, beberapa magang barusan. Nah, Bang Iqbal sendiri ada pengalaman organisasi nggak Bang yang bisa membuat Abang tuh bisa seaktif ini, mulai dari ikut lomba, daftar beasiswa, ikut magang, apakah ada pengalaman organisasi di dunia perkuliahan Bang? Oke, organisasi pertama aku di perkuliahan Universitas Andalas yaitu BEM FEB sendiri gitu. Aku mulai dari mungkin teman-teman kenal Buffer. Aku itu mulai dari Buffer dulu teman-teman di tahun 2022. Terus aku juga lanjut di tahun 2023 sebagai staf di dinas internal gitu. Jadi aku ngerasa organisasi pertama aku yaitu BEM FEB sendiri banyak ngasih pembelajaran buat aku. Gimana cara aku bisa berhubungan dengan orang lain, cara aku public speaking, nyelesain masalah, dan rumitnya kegiatan perorganisasian, aku banyak dapat ilmu dari BEM FEB sendiri. Organisasi lain yang aku dapat, yang aku ikutin itu ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, di mana di sini emang linear sama jurusan yang aku ambil yaitu manajemen. Di sini aku emang bikin proposal bisnis, kenal banyak investor dari kenalan alumni gitu. Terus pengalaman lain, aku sekarang sebenarnya juga tergabung di M Foundation, di mana M Foundation ini merupakan program untuk mengelola dana CSR. Kalau teman-teman tahu M Foundation ini dari M Corp. M Corp tuh perusahaannya ada Miniku sama Miss Glam gitu. Nah, teman-teman cewek-cewek yang mungkin kenal sama Miss Glam, jadi keuntungan dari penjualan Miss Glam tersebut bakal disisihkan kepada M Foundation, di mana kami di M Foundation itu bakal mengelola dana CSR seperti pemberian beasiswa, kegiatan kurban, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM gitu, teman-teman. Oke, berarti dari organisasi-organisasi tadi, Iqbal bisa lebih aktif juga ya mengikuti berbagai pengalaman, mulai dari magang, lomba, terus juga
ikut tadi M Foundation dan segala macamnya. Lalu ini pastinya sobat-sobat FEB tahu nih kalau misalnya Iqbal merupakan mahasiswa berprestasi dari FEB dari tahun 2024. Nah, aku mau tahu nih Bal, apa sih pesan-pesan dan yang bisa memotivasi, memicu semangat teman-teman FEB yang bisa mungkin teman-teman FEB juga terapkan gitu supaya bisa jadi kayak Iqbal. Oke, mungkin kalau pesan, aku juga mau nambahin, alhamdulillah pada tahun ini aku juga diamanahin jadi Ketua Pelaksana Bakti FEB, di mana aku emang mau teman-teman sedari mahasiswa baru itu aware sama hal-hal lain yang bisa ningkatin value teman-teman. Kita nggak cuma 4 tahun ini berada di bangku kelas saja gitu, bangku perkuliahan untuk belajar gitu. Banyak tempat-tempat lain atau wadah lain yang dapat teman-teman eksplorasi gitu. Nah, dari kegiatan tersebut, aku pengen mahasiswa baru ataupun teman-teman yang sudah mulai tertarik nih mau ikutin kegiatan perlombaan, butuh dana beasiswa ataupun ningkatin persiapan karir lewat magang, itu teman-teman bisa kayak cari info dari sekarang. Teman-teman bisa ngatur gitu. Ada namanya individual development plan. Teman-teman ngatur semester ini mau ngapain aja, semester ini ngapain aja. Teman-teman juga jangan lupa untuk tetap pertahanin dari segi akademik, gimana akademik teman-teman tuh tetap naik gitu walaupun di tengah banyaknya kesibukan teman-teman gitu. Oke, kita udah sampai nih di ujung dan akhir podcast kita. Pastinya aku mau ngucapin terima kasih kepada Iqbal yang udah mau menjadi narasumber kita kali ini, memberikan pengalaman-pengalamannya. Semoga teman-teman bisa termotivasi juga ya dengan podcast kita kali ini ya, Bal ya. Iya, aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Harfa, Alil, dan Dinas Kominfo BMFB Unan yang telah memberikan kesempatan buat aku sharing dan belajar bersama di podcast kita kali ini. Nah, aku juga mau terima kasih kepada Sobat FEB yang udah nonton sampai akhir. Semoga dari podcast ini teman-teman bisa mendapatkan hal positif yang dapat teman-teman terapkan di masa perkuliahan. Oke, mungkin akhir kata aku juga mau ngucapin terima kasih kepada WM Kreatif yang udah mensponsori podcast kita kali ini. Mungkin sekian aja dari aku dan Alil dan juga Iqbal. Kami mohon maaf mungkin ada salah kata. See you di Economic Zone selanjutnya. Bye-bye!